Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati, guru kami bersama Abu Muslim Masjid. Yang kami muliakan, yang kami hormati, guru-guru kamu, adik, walid, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian. Yang kamu muliakan, yang kamu hormati, Tengku panitia masjid, ketua beserta anggotanya. Yang kamu muliakan, yang kamu hormati, kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengku hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang percaya kepada Allah, setiap manusia yang percaya kepada kebenaran Rasulullah, dan setiap manusia yang percaya kepada seluruh rukun iman yang 6, maka manusia tersebut telah mengakui dirinya beriman kepada Allah. Maka setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah, setiap manusia yang mengaku beriman kepada seluruh rukun iman yang 6, maka siap-siaplah Allah akan hadirkan ujian dan cobaan dalam kehidupan manusia tersebut. Tunggu bahkan Allah uji, bahkan Allah coba. Mungkin jawabannya adalah ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka, mengira, mengaku bahwa dirinya itu beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum pernah diuji sama sekali. Artinya aku setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah, setiap manusia yang mengaku beriman kepada seluruh rukun iman yang 6, maka Allah akan hadirkan ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Inna asyadal bala'al anbiya tumal awliya tumal ulama tumal amsal fal amsal, kata baginda Rasul. Sesungguhnya ujian dan cobaan yang amat besar yang Allah hadirkan kepada hambanya, level yang pertama yang paling raya ujian adalah para nabi dan rasul. Maka Abu Wateta dalam sejarah hana musaboh sejarah yang tercatat, hana musiropih nabi dan rasul yang ngepeanemu oleh Allah hana. Semua nabi dan rasul Allah hadirkan ujian dan cobaan dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi yang diuji dengan istri dan anaknya yang membangkang, itulah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, nabi yang diuji dengan istrinya yang membangkang, Nabi Lut. Nah, nabi yang diuji dengan harta bendanya dan jabatannya, itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mandum-mandum nabi dalam sejarah hana nabi yang Allah pemanja.
hana nabi dan rasul yang hana Allah beri ujian dan cobaan dalam segi dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim bahasa bahwa ketika Allah ingin memberikan satu pangkat yang mulia kepadanya, pangkat Khalilullah, sehingga para malaikat ini mempegah-pegah watanya. Bahkan Allah menunjuk pangkat yang mulia dan kepada manusia, sehingga proteslah sebahagian daripada malaikat. Nekeun ba Allah, ya Allah, bahkan pangkat yang mulianya diberi kepada manusia. Tentai manusia adalah perilaku maksiat, mereka akan bermaksiat kepadamu. Tentai pangkat yang mulianya jeruh datat apabila nunjuk kepada kamu para malaikat. Sehingga oleh Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk turun urunnya, artinya untuk menguji iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga pada urun Nabi Ibrahim alaihissalam kedua bahasa bahawa yang raya jaro negara-gerak, artinya ne puta-puta bah musabah babah memek-mek nedu atuh batai raya sambilan ge berabi peternakan kambing dan lain sebagainya. Tinggal malaikat ne serupa roh kepada kira urang Tuhan. Roh kena Nabi Khadim kepada Nabiullah Ibrahim, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Maka Nabi Khadim di Nabi Ibrahim watanya wa alaikassalam. Sehingga ditanya oleh malaikat yang serupa roh kepada orang yang Tuhan, ditanya Pak Nabi Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, nyo le data peternakannya punya darahnya matungnya, ataupun kadang-kadang namanya pu dengan atas masyarakat, nyo kambingnya yang tuan gembalanya. Maka diteol oleh Nabi Ibrahim, wahai urun Tuhan, nyo kambingnya madu-madu sebenarnya atralun. Artinya atra netite balun oleh Allah. Sebenarnya ini adalah atra titipan. Tema po dia adalah tiro. Po adalah Allah. Tema netitipnya mandum-mandum kambingnya adalah balun. Tinggal malaikat. Nyoba lagi coba. Maka dicobalah oleh malaikat, wahai Nabiullah Ibrahim, hai neberi kedih kedun taboh kambingnya. Taboh mandang lebih. Maka kata oleh Nabi Ibrahim taboh na lagi. Tinggal malaikat wah na nabi kana taboh. Bukan nanti ibu tiang le tinggal je 2 kilo mantap. Maka nekel le Nabi Allah Ibrahim katanya wahai urang Tuhan. Neki baca 3 ron tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nyo seperle daripada kambing yang dalam padang luahnya. Nyo seperle daripada kambing yang dalam padang luahnya, nyo tunjuk ke roh. Nete baca 3 tasbih. Tinggal malaikatnya bah dikitikeun 3 karena kia betul-betul hadibi. Maka baca tasbih ni malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ndengar lagi li Nabiullah Ibrahim, maka dekat baru rohai, nyo rohai kambing nyo seperle daripada padang luahnya. Nyo kasah milik rona. Ngetem kelam 3 ter. Sisa daripada super 2 tu daripada kami nyo lunjuk sama bahagi tu kepada rona. Tinggal malaikat nyo dok kita ke 3 ter. Maka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mendengar lagi li Nabiullah Ibrahim, maka nekun wahai urun wahai 2 buah bahagi kambing yang na dalam padang luahnya nyo kasah orangnya milik rona. Di mana tem keun 3 ter? Nekun ke 3 ter lu nunjuk mandum ke kambing nyo rona. Tinggal malaikat nyo baca dikeun 3 ter. Kadang betul-betul hana dibi. Nekun tasbih 3 ter le malaikat, neseut le Nabiullah Ibrahim. Wahai urun wahai, nyo orangnya persyaratan ka sip. Kalego nekun tasbih, nyo madum-madum kambing yang na dalam padang luahnya, nyo uronyo kasah milik rona. Maka tinggal malaikat nyo kambing kana
kalibi kelun li Nabiullah Ibrahim. Nya kiban caranya holon ba kami. Maka dia mengaku oleh malaikat watanya, wahai Nabiullah Ibrahim, hai, sebenarnya lun adalah merupakan malaikat, lun utusan Allah untuk uji keimanan kata. Karena Allah akan memberikan satu pangkat yang mulia kepada Rona, yaitu pangkat Khalilullah. Tema menyalong malaikat, nyo kami nyo madum kan yo kelun. Holon ba long malaikat, long hanawa. Kan hamungkin lomba ke ulangnya, hamungkin lomba gede. Tema holon ba nyo kami nyo yang kali dekatnya. Maka nanti oleh Nabiullah Ibrahim, wahai malaikat, nyo kami lihron. Ho yang ba nyo kasah, ho yang ba lihron. Sehingga dipeganglah kesepakatan malaikat dengan Nabiullah Ibrahim, nekun ba Nabiullah Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, hai, nyo kan iyo kulun madum nyo kalun terima. Dema lagi cerita bunuh karena lun malaikat mungkin hanal toho ba kami nyo, maka dong sedekahkan kami nyo bandung. Ne lung puju amanah kepada roh ne sedekahkan kepada kaum muslimin dan muslimat ila yaumil qiyamah, hingga sampai an uro kiamat. Maka ne terima li Nabiullah Ibrahim, kan terima ka. Sehingga tingkat cerita lagi bahasa gedanyo pengumuman lah li Nabiullah Ibrahim kepada masyarakat yang bahwa so madang yang tume kameng yang de, yaitu kameng Nabiullah Ibrahim nyo ka ne sedekahkan. Artinya so yang tume jit puo jit pabuh talo jit pegawe jit puo rumah masing-masing. Sehingga kepulihlah madum-madum kameng wadanya li masyarakat naik teme tabuh naik teme dua naik teme tubitin ipuo rumah masing-masing. Bahkan karena kalian wakafkan li malaikat, kalian sedekahkan li malaikat, kami yang tersebut kepada kaum muslimin dan muslimat ila yaumil qiyamah, sampai an uro kiamat. Tema orangnya bukan golong kiamat. Kadang-kadang ada kalian nak kami yang hana tado mewewe pajalan ataupun nanam lang cimwewe nalemo cilam lang. Nyan mungkin nyan matang nasisa atau yang sedekahkan li Nabiullah Ibrahim. Ya, artinya kita buat tado laju. Tabahu rumah ni tabahu wam latah ni. Ya, dia dah report. Ya. Tunggu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sejarah yang hadir daripada nabi dan rasul, mandum-mandum Allah uji nabi dan Allah beri cobaan di hati nabi dan rasul. Maka level yang pertama adalah level kekuatan, ujian terberat yang Allah hadirkan kepada nabi dan rasul. Level yang kedua di bawah para nabi dan rasul, para aulia-aulia Allah. Di bawah dari para aulia Allah itulah ujian dan cobaan yang Allah hadirkan kepada para alim ulama. Allah uji ulama tersebut dengan ilmunya. Maka cakap pegang dalam sejarah sering ada yang bagure, bahkan urang-urang yang malim awal yang meninggal tanpa membawa iman. Nauzubillah, tuma nauzubillah, telah iman. Salah satunya adalah murid daripada Fudail bin Iyad, murid yang paling cara, yang paling pemberani dan lain sebagainya. Namun ketika nuwab Allah waktu peratib di Fudail bin Iyad, satu kata yang amat menyakitkan terucap daripada murid Fudail bin Iyad. Waktu peratib la ilaha illallah, ikun le murid la takra inni baritu minhu. Ben bacanya le lunka terlepas dengan kalimatnya. Nauzubillah. Artinya apa? Lo hendak kembali kalimatnya. Lo hendak tabah li dengan kalimatnya. Nauzubillah. Padahal salah satu syarat untuk kita yang selamat iman adalah dengan kita ucapkan kalimat la ilaha illallah ketika tengpekan nyawa di tepi tenggorokan katanya. Tengku hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah hadirkan ujian dan cobaan di hati para ulama dengan ilmu yang mereka itu miliki.
Maka berbicara kepada selamat iman, leboh keadaan ketika malaikat netarik nyawa katanya manusia. Yang pertama selamat iman, artinya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, tabang dalam syurga. Artinya dengan kalimat la ilaha illallah membawaki mereka tersebut Allah beri hadiah syurga. Yang kedua, hana selamat iman, artinya ketika syaitan mengusik ketika malaikat getarik nyawa, sehingga mengucapkanlah terlintas dalam keyakinan katanya bahawa Allah dua, Muhammad sulid, yang sesuai dengan yang diu oleh syaitan, rayuan syaitan. Sehingga kategori yang keduanya adalah orang yang hana selamat iman. Walaupun kedih meninggal dalam keluarga orang Islam, ayah Islam, mak Islam, meninggal dalam keluarga orang Islam, jak Hamadiyah sampean 3 minggu, juga dihadiri oleh orang yang Islam, namun ketika meninggal hana membawa iman, nyo sia-sialah 3 minggu kemudian sama dia kepada orangnya. Maka Abu sedumna kala almarhum dan almarhumah yang meninggal dalam kampung katanya, nyo bukan berarti hana dari golongan mereka itu yang tidak ada selamat iman. Nauzubillah. Mungkin barangkali Abu tamleke ba Allah, iman yang Allah hadirkan, iman yang Allah tetapkan dalam hati kita nyo, Allah berselamatkan, Allah tetapkan hingga sampai kita nyo tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori yang kedua adalah orang yang selamat iman, tapi hikumnya hanya merupakan ucap kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga hikumnya hanya merupakan ucap, rayuan syaitan bi hana dirayu. Ketika meninggal la ilaha illallah itu juga hikumnya hanya merupakan ucap, kemudian rayuan syaitan juga hikumnya hana dirayu, artinya terlewati. Maka hikumnya nangeba iman. Menyadari memang na dosa ngangkeh netut dile dalam neraka ubi kadar dosa, namun na ruang lom dan na kesempatan untuk tambang dalam syurga. Namun punya kategori yang kedua bunuh, andai rayuan syaitan tersebut dirayu oleh syaitan sehingga kita nyuruh mengucap Allah dua Muhammad sulid, maka akhir hayat orang tersebut bukanlah Islam, namun tergolong kepada orang yang kafir. Tentu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawah iman daripada para ulama yang Allah uji para ulama tersebut dengan ilmunya, sehingga hadirlah fatwa-fatwa daripada para ulama gurai-gurai katanya. Terkadang-kadang mumah katanya yang tinggal. Dalam kampung katanya kadang-kadang netulak kafarah ataupun berfidyah. Dan dengar-dengar apa nak gurai-gurai pegah bahawanya adalah jawab lungku pegah adalah kafarahnya. Maka dia kemumang katanya. Sehingga watadakalan kiban sejarah tulak kafarah dan putra fungsi dan hingga pakana tulak kafarah ataupun fidyah. Kafarah menyatakan makna adalah tempelan. Artinya bajai yang megah tak tempel. Bajai kana bajai kata tu bajai. Namun nak megah dia tak tempel. Artinya apa? Nah sembahyang terkadang macam-macam, contoh 30 tahun katanya tak tinggal itu sembahyang. Segelam katanya meninggal tak kata tapi tak kata sembahyang, tapi tak kata sembahyang. Ternyata dari 30 tahun katanya tinggal sembahyang, nah dicontoh katanya dalam ilmu Allah hana lo abih tak kata. Namun dia tetap meyakini selama katanya mata udip mantang mampu katanya tatim untuk kata sembahyang, maka ditontuk kurang. Maka kafarah tersebut menempel 1 tahun yang hentinya Allah Maha. Kemudian fidyah. Fidyah adalah tebusan. Apa makna tebusan? Sama lagi hutang. Tanya 2 tahun yang kau likut na puasa yang alam tak kata. Artinya umantang wajib tak kata. Payah tak kata atau puasanya. Namun karena melingkutun payah bayu fidyah leboh mok dalam si uroh nyan apabila melingkut itu payah tamah leboh mok artinya kali 2.
Melikui leton payah taman heboh motu artinya tiuro punya kata puasa yang kaleton yang kalewat nyo payah bayi tiuro tak puasa dengan tikurung bohmo puasa tetap wajib kata namun mod fidyah tetap wajib tak bayi maka nyo pribadi kita nyo menten masing-masing kita nyo tak fikir adakah puasa kita nyo yang kadang-kadang 30 tahun yang kau ikut kadang-kadang 5 tahun yang kau ikut yang belum tak apa barangkali akan jawaban dari pribadi kita yang masing-masing maka oleh kerana demikian ketika anda urung pegah bahawa tulah kafarah ataupun fidyahnya merupakan job daripada dengku sebenarnya kewajiban katanya nyan utang katanya dengan Allah Subhanahu wa taala gimana ada pegah job dengku kemai katanya bunuh karena hakikat katanya kredit cuma 20 buah saja tak sediakan sehingga ketulak-tulak ni terlihat dengku sebenarnya apa yang kadang menasih pada dengku kalau ketulak-tulak kafarat puasa sembahyang ketulak 50 ke fidyah puasa ketulak 20 ke fidyah taki kala puasa ketulak 15 ke nyapa yang kadang menasih dia ketulak apa payah ada jual terkah dalam dengku yang baik dah pegang adalah tulak kafarah dengan fidyah jawab daripada dengku kan tunggu ke hadir watanya untuk ketulak kafarah katanya untuk ke batu katanya bayi utang dengan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Ta'ala sehingga ujian dan cobaan kepada ulama barangkali ulama-ulama yang dikerek pada anuku karena ulama adalah jamak daripada alimun artinya orang yang malim orang yang nama ilmu jadi waktu kena ulama ada tingkatan-tingkatannya juga dari pada ulama-ulama yang bukan viral ataupun ulama-ulama yang kada dipilih kitanya bahawa memang nana dalam kedudukan ulama dan makan goreng-goreng yang di kampungnya adalah merupakan ulama. Tentu hadirin sidang jamaah Jumat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bawah daripada iman para ulama itulah amsal fal amsal, itulah iman yang urunnya kita miliki. Allah tetap Allah hadirkan ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Nya barangkali kita memang kali kita rasakan ujian dan cobaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Nah sebahagian pada katanya Allah hadirkan kebahagiaan, itu merupakan ujian Allah. Allah menguji, memberikan kebahagiaan. Nah sebahagian pada katanya Allah hadirkan musibah, kesedihan, itu merupakan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun semata-mata dalam ujian dan cobaan yang Allah hadirkan kepada katanya, Allah ada tujuan dan ada maksudnya. Sesuai dalam surat Al-Mulk ayat 9, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata." Dianya Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Arti bahasa lain, dianya Allah yang telah menciptakan kesusahan, kesedihan dan kebahagiaan. Liyabluwakum, itu merupakan ujian kepadamu. Ayyukum ahsanu amala, dari ujian dan cobaan yang Allah hadirkan, baik bahagia ataupun sengsara. Allah ayyukum ahsanu amala, Allah ingin melihat apakah engkau semakin baik dalam beribadat kepada Allah ataupun engkau malah akan terpuruk daripada musibah ataupun daripada kesenangan yang Allah hadirkan. Menyamanan kebahagiaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan katanya senang dalam kondisi orang-orang yang lain tengah dalam keadaan marat-marit haru-hara tentang ekonomi, maka bersyukurlah karena Allah telah memberikan kebahagiaan dalam kehidupan katanya. Semata-mata ayyukum ahsanu amala, perbaiki ibadah katanya kepada Allah, penuhi masjid, jaga diri katanya, jaga anak katanya, jaga perumah katanya, pastikan kita selalu dalam majlis taklim, pastikan isteri katanya juga nebet, dan pastikan anak kita juga dalam pendidikan beragama. Karena apabila katanya mentang sebagai beribadah kepada Allah, anak dan perumah dalam keadaan jahil, maka Rasulullah pernah menyampaikan salah satu la yanzurullah yaumal qiyamah, heboh golongan Allah hana tilik, Allah hana kandang jeruk kepada urangnya di hari kiamat. Itu salah satunya adalah dayus. Siapakah dayus tersebut? Adalah urang agama yang mendepu bahawa perumah dan anak dalam kejahilan, hana dalam ilmu agama, maka mereka itu membiarkan. Sehingga dalam hadis yang lain, salah satu la yadkhulul jannah, handa mau syurga kepada orang yang agam, walau sallu wa samu, walau kedihnan sembahyang dan puasa, walau hajjan walau zakat, walaupun kedihnan haji dan nan bayar zakat. Salah satunya adalah rajulun la ya'adabul ibnah,
orang-orang yang hana beri ilmu kepada anak. Dan yang kedua adalah rajulun la yuhibbul imna wa ahlahu, orang agam yang hana tim tuntut ilmu agama dan hana cinta kepada orang yang semeberan. Dan yang kelima rajulun fi qalbihi hasadun, orang-orang agam yang na dalam hati hasud, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dari setiap pematang yang kita puput perkara ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman dalam hati kita Abu. Mudah-mudahan selipih-lipih iman yang Allah titipkan dalam diri kita dalam dada kita Allah berselamatkan hingga kita tahu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berselamat iman kita merumpuk ucap kalimat la ilaha illallah, tahu bahwa Allah dalam keadaan takwa, tahu bahwa Allah dalam keadaan orang yang beriman, orang yang suci. Insyaallah Allah akan lebih syurga jannatul na'im kepada kita berbandu. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Enoh kumandang yang dapat Tuhan sampaikan, lebih dan kurun-kurun dan lebih ulun Tuhan lekemah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.